Dan untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi dan juga pemaparan komentar. Yang pertama saya ingin persilahkan ada Pak sebentar ini saya mencari namanya di kolom. Oh, baik. Ada Pak Muslik Zainal Asikin yang saya ingin mengundang untuk beliau untuk memberikan komentar. Pak Muslik, apabila masih bergabung di Zoom, saya silakan. Baik, sepertinya Pak Muslim masih di luar di luar layar laptop seperti itu ya. Kita mungkin beralih ke Pak Firdausam sudah angkat tangan tuh. Iya, ada kita Prof. beralih Firdausam. Baik, sudah ada Pak Firdausam yang sudah mengangkat tangan. Pak Firdaus, saya silakan. Terima kasih sudah moderator, kepada Bung Lukman, sahabat saya, Bang Hatta Taliwan, senior saya yang luar biasa. Kemudian kepada tentu Pak Kusuma ini. Pak Kusuma ini perwira muda yang sangat brilian. Saya tadi sudah mendengarkan yang disampaikan oleh Bung Lukman yang sangat bagus. Kemudian begitu rinci pemaparan kesejarahan Pak Nas oleh Pak Kusuma ini. Dan juga dari Bang Hatta banyak saya dapat informasi-informasi baru tentang benang merah sepak terjang dan pemikiran Jenderal Nasution. Saya ingin menanggapi begini. Yang pertama adalah kita memang sejarah militer kita memang bertaburan dengan jenderal-jenderal yang sangat luar biasa. Antara lain ya Pak Dirman, Pak Nas, dan Pak Presiden Soeharto ya, Jenderal Soeharto dan jenderal-jenderal lainnya. Dari hasil yang disampaikan tadi, saya ingin mengatakan bahwa pergulatan perwira, pergulatan prajurit, jenderal-jenderal di Indonesia itu dalam kesejarahannya itu tidak semata-mata bagaimana membangun dan mengkonstruk eksistensi militer di Indonesia, tapi juga mereka tidak lepas dalam hal politik. Jadi berbicara tentang riwayat, pemikiran, sepak terjang perwira-perwira di Indonesia, terutama para tokoh-tokoh militer, itu tidak lepas dengan dunia politik. Itu yang paling khas di Indonesia. Akan tetapi betul dikatakan Bang Taliwang tadi, kita berbeda dengan jenderal-jenderal di Amerika Latin, di Afrika yang melakukan kudeta dan sebagainya. Justru kita tidak seperti itu. Jadi kita beri apresiasi. Tentang Pak Nas itu saya melihat begini, Pak Nas itu salah satu sosok jenderal yang sangat luar biasa. Di antara beberapa tokoh besar tadi saya sebutkan, saya ingin menyebutnya Pak Nas itu jenderal ulama ya, jenderal kiai kalau menurut saya. Itu yang pertama, Pak Kusuma dengan Pak Taliwang, Abang Taliwang ya. Dia seorang jenderal kiai, jenderal ulama. Ulama dalam makna yang sebenarnya. Dia seorang jenderal pemikir, gitu ya. Kemudian seorang panglima yang kemudian tidak memprovokasi pasukan. Itu Pak Nas, ya, dia punya integritas menjaga persatuan itu hal yang utama yang disampaikan Pak Kusuma tadi, betul ya. Itu sisi-sisi dari kehebatan beliau dan keteladanannya. Saya kira dia salah satu di antara tokoh nasional yang dikatakan Bang Taliwang tadi yang sederhana dan jujur. Saya beberapa kali ikut di tahun 70-an ya, acara-acara Pak Nas khotbah, gitu, kemudian di seminar-seminar tinggi, luar biasa, begitu sederhana, populis, egaliter ya, dan tidak menampakkan seorang jenderal. Akan tetapi dalam diskusi ini, Bang Lukman dan teman-teman, kita juga harus berani melihat sisi-sisi lainnya dari Pak Nas. Saya tidak mengatakan itu satu kekurangan, tapi ini sisi yang kita bil hikmah wal mau'izati hasanah, kita ambil pelajaran dari beliau. Ada satu buku itu, mohon maaf kalau saya salah atau dikoreksi dulu, mengatakan Pak Nas itu
jenderal pemikir gitu ya, panglima tanpa pasukan, politisi yang kesepian. Saya kira ini menarik bagaimana dia sebagai jenderal pemikir dia berhasil. Luar biasa tadi Pak Tataliwang, Pak Kusuma menyampaikan karya-karya beliau ya. Dia seorang pemikir dengan karya-karyanya, dia seorang ahli strategi, memang dia jenderal lapangan gitu ya, tempur gitu, dan dia punya prinsip-prinsip idealisme yang sangat kokoh gitu ya, dan dia selalu menjadi golden gate, jembatan yang mempertemukan kekuatan-kekuatan politik gitu ya, yang menurut dia itu bisa dipersatukan kecuali komunis ya. Saya kira tegas panas komunis ya, PKI dan sebagainya. Tapi yang kedua kita perlu cermati juga, yang penting mungkin Bang Hatta Taliwang bisa bercerita atau Bung Lukman, kenapa ketika tahun 65, 66 ya, artinya ketika Soekarno jatuh, itu kan perwira yang paling senior kan Pak Nasution, gitu kan. Tapi beliau kemudian tidak memanfaatkan momentum itu tampil ya, menjadi orang nomor satu di Indonesia. Padahal dia sendiri sudah memiliki partai IKI kan, dia sudah menjadi politisi pada waktu itu. Nah ini saya kira oleh narasumber belum dibahas. Pada titik ini kenapa Pak Nas tidak muncul sebagai panglima yang dia mau di depan ya, sebagai sebagai lokomotif untuk mengisi perubahan ketika Soekarno jatuh. Dan kita ketahui yang tampil adalah Soeharto gitu. Padahal dia paling senior. Yang saya tangkap, mungkin nanti Bung Lukman dan Pak Hatta bisa menyampaikan ke Pak Kusuma. Ada faktor psikologis, yaitu karena putrinya kan tertembak ya, menjadi korban dari kekejaman PKI, sehingga Pak Nas yang kita hormati itu kemudian dalam situasi psikologisnya tertekan. Apakah benar seperti itu? Saya kadang-kadang berpikir untuk seorang jenderal mungkin tidak seperti itu mestinya. Kalau itu pemikiran saya ya, di saat-saat yang sangat penting sekali dan dibutuhkan. Karena Pak Nas ini yang bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan tokoh nasionalis netral agama atau sudut sekuler dengan tokoh nasionalis Islam, politisi yang Islam religius dengan politisi-politisi yang sekuler nasionalis di Indonesia. Salah satu Pak Nas yang bisa mempertemukan. Padahal dia seorang perwira ya, seorang jenderal. Itu yang pertama saya ingin ingin meminta pendapat teman-teman di saat yang penting ketika PKI melakukan pemberontakan, ketika Soekarno kemudian jatuh dan memang tidak populer ya, yang paling senior kan Pak Nas, dan beliau sangat dihormati sebagai ketua MPRS ya kalau tidak salah, dia sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam lembaga tertinggi negara. Itu satu ya. Yang kedua adalah bagaimana Bung Lukman bisa menjelaskan semua kepada hubungan Pak Nas ini dengan kalangan Islam kan kadang-kadang dekat, kadang-kadang agak sedikit jauh begitu ya, dalam perspektif tertentu, kadang-kadang mengambil jarak dan sebagainya ya. Tapi dalam hubungan sosial tetap baik ya, dalam konteks keputusan politik karena berbeda gitu. Nah ini kita ingin belajar, ingin tahu juga, karena Pak Hatta kan dekat dengan Pak Nas, dekat ya, kenapa seperti ini ya. Artinya kan Pak Nasution tidak bereaksi kan, tidak bereaksi keras pada Soekarno ketika misalkan Pak Natsir, Allahyarham ya, yang lain Hamka begitu ya, dan banyak tokoh Masyumi ditahan di rumah tahanan militer misalnya kan. Nah, bagaimana posisi Pak Nas pada waktu itu? Nah, saya ingin Pak Kusuma mengkritisi ini juga begitu ya. Saya kira agar sejarah ini tidak linier ya. Sejarah itu penuh dengan dinamika dan sejarah itu ada unsur-unsur yang bersifat kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang saya kira perlu juga dibahas sehingga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Saya kira ini tanggapan saya, dan kita sangat apresiasi sekali mengangkat Pak Nasution ini. Perlu kita angkat ya, karena beliau jenderal yang betul-betul jenderal ulama, sederhana, egaliter, cerdas, pemikir gitu ya. Tapi dia sangat santun, jenderal yang santun. Gitu. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firdaus Syam atas tanggapannya. Mungkin nanti beberapa poin-poin yang ditanggapi bisa kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada juga yang mengangkat tangan ini atas nama Direktur Kredit UMK Bank DKI ini Pak Sinten Zeniki. Farid, Mas. Farid. Oh, nggih, Pak Farid. Oh, nggih. Oh, yang ada namanya. Nggak kelihatan Pak wajahnya juga. Nggih. Iya. Asal di Pak mobil. Farid, saya silakan monggo, Pak. Mungkin sedikit usul aja. Jadi ini menarik sekali tentang Pak Nas ya. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab klasik mengenai perang itu sekarang itu kan sering diaplikasikan dalam bisnis ya. Nah, mungkin saya berharap suatu saat ini taktik perang gerilya dan buku-buku Pak Nas itu bisa diimplementasikan dalam bisnis yang khas Indonesia gitu. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Anas ini kan belum diangkat jadi pahlawan nasional ya. Kalau sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Sudah ya. Pahlawan nasional. 2008. 2008 udah ya. Berarti saya kurang gaul. Oke, usulan saya itu aja untuk Budi Mulya ya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Farid atas tanggapan dan usulannya. Selanjutnya berikutnya saya buka kembali untuk Bapak Ibu hadirin untuk memberikan komentar serta ada saya silakan. Ustadz Habib, Ustadz Fahmi. Mungkin ke Ustadz Habib dulu. Silakan Ustadz Habib. Ustadz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Habib. Terima kasih sebagian ini dapat bersilaturahim kembali dengan kawan-kawan lama, sahabat-sahabat yang setia dengan kajian kita. Saya sungguh menyampaikan penghargaan ya atas inisiatif ini dan juga narasi yang telah dituturkan dengan sangat runtut ya, dengan teliti, detail oleh Bung Selamat Ginting, oleh Mas Kusuma SP, dan juga sahabat lama saya, Mas Hatta Taliwang. Apa kabar Mas Hatta? Lama sekali. Ini tokoh IMM tahun 77-78 yang memang dikenal sebagai anak angkat dari Pak Nas ya, dan sangat dekat dengan Bu Sunarti ya, Bu Yohana ya, Bu Nas ya. Terima kasih Mas Hatta Taliwang telah berbagi, dan saya kira apa yang tadi disampaikan itu perlu ditulis kembali ya. Dulu Mas Hatta kan sering sekali menulis ya. Saya kira perlu sekali itu ditulis Mas Hatta. Dan juga mungkin ada ini Mas Lukman, mungkin jangan sekali ini aja tentang Pak Nas ya, karena banyak narasi yang perlu dijelaskan kembali. Dan kalau saya kan tahun 50-an sudah mengikuti ya, jadi sudah mengenal Pak Nas sebagai KSAD waktu kolonel kalau tidak salah ya, KSAD, Pak Biakto sebagai KSAL, kemudian Surya Dharma sebagai KSAU seperti yang disebut oleh Mas Kusuma tadi. Dan tadi Mas Hatta mengingatkan saya bahwa ternyata memang PTDI itu yang juga saya sampaikan pada Mas Lukman, Perguruan Tinggi Dakwah Islam itu ternyata pendirinya Pak Nas ya, yang saya tahu itu Pak Dirman ya, Pak Dirman bersama dulu Pangdam Jawa Tengah Pak Sarbini ya, Pak Sarbini dengan Pak Sucipto Yudhodiharjo sebagai kepala staf waktu itu Angkatan Kepolisian ya waktu itu. Menpangap. Kantornya di Sudmutia ya, yang saya sampaikan bahwa kalau Jumatan itu memang Pak Nas di Sudmutia, itu yang saya ingat, dan ternyata dikonfirmasi oleh Mas Hatta Taliwang tadi. Saya memang sejak kecil mengagumi ya Pak Nas,
sejak tahun 56 kalau tidak salah. Itu banyak gambar-gambar ya, Pak Nas bersama Pak Subiakto bersama Surya Dharma itu dipasang ya. Anak-anak kecil itu waktu itu sangat mengenal tokoh-tokoh kita. Tapi saya baru bertemu Pak Nas secara langsung itu tahun 74 menjelang waktu itu akhir tahun 73 dan awal tahun 74 bulan Januari itu di skip ya di UGM. Waktu itu banyak tokoh-tokoh Jakarta yang diundang ke Jogja ya, di antara lain Pak Nas ya. Kemudian Bang Buyung, Adnan Buyung Nasution, kemudian Cak Nurhalis Majid, kemudian tokoh-tokoh muda waktu itu, ekonom-ekonom muda, yaitu Mas Dorojatun Kuncoroyakti, yang kemudian menjadi Ketua Bappenas dan pernah menjadi duta besar di Amerika. Nah, waktu Mas Jatun dari duta besar di Amerika, saya dengan Mas Damar Harjo itu diundang kedutaan dalam rangka 17 Agustusan, dan pada waktu itu untuk pertama kali diputar lagi video Bung Karno pidato di PBB, yaitu saya dengan Mas Damar Harjo diundang ke kedutaan besar di Washington, ya itu Pak Dorojatun Kuncoroyakti. Memang waktu itu Cak Nurhalis Majid ya juga diundang ke Jogja. Di antara aktivis Muslim yang datang dalam pertemuan-pertemuan itu almarhum Mas Slamet Effendi ya, Slamet Effendi Yusuf. Waktu itu dia sebagai Ketua Dewan Mahasiswa di IAIN Jogja. Jadi Pak Nas memang seperti yang disampaikan oleh Mas Kusuma tadi, Pak Nas itu sangat perhatian terhadap dunia pendidikan. Jadi justru sebagai tokoh militer yang diceritakan oleh Pak Nas itu tentang pendidikan. Ya, termasuk pada waktu Perang Dunia Kedua, itu pendidikan terutama di Inggris, ya, itu berjalan dengan baik. Bahkan itu yang saya teringat sampai sekarang ya, terkesan Pak Nas cerita, ketika terjadi Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Dunia Kedua, justru Inggris itu meningkatkan anggaran pendidikannya. Itu yang saya terkesan ya. Pak Nas sangat perhatian terhadap dunia pendidikan dan cerita bahwa ketika terjadi Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Dunia Kedua, justru yang ditingkatkan anggaran belanja nasionalnya itu adalah dunia pendidikan. Itu saya betul-betul terkesan pada Pak Nas pada saya. Menjelang pada awal Orde Baru setelah Gestapo itu Pak Nas pernah ke Kota Gede ya, ke kampung saya di Kota Gede, diantar oleh Brigjen Sajiman, Pak Jiman ya, kami di Kota Gede nyebutnya Pak Jiman. Brigjen Sajiman itu dokter di AMN, kemudian menjadi Akademi Militer Nasional dan menjadi Akabri ya. Pak Jiman itu, Dokter Sajiman adalah adik dari Pak Rasidi, Profesor Dr. Rasidi. Ya memang masjid itu sebagian adalah wakaf dari keluarga Pak Rasidi, ya, dari keluarga mertuanya dan keluarga Pak Rasidi sendiri. Nah, pada waktu itu hari Jumat, ya memang imam masjid itu adalah ayah saya, Muhammad Zaidi waktu itu, dan banyak pertemuan ya dengan masyarakat. Pak Nas juga berpidato di masjid, ya. Jadi memang kedekatan dengan umat Islam, kedekatan dengan masyarakat memang terus dijalin ya. Termasuk itu pada awal Orde Baru itu Pak Nas keliling ya, termasuk ke masjid di Masjid Perak ya, Masjid Perak di Kota Gede. Memang Pak Nas sangat cerdas ya. Saya itu memang saya mengagumi kecerdasan dan integritas ya. Pak Nas itu integritas ya, itu Pak Nasir, tokoh-tokoh waktu itu Pak Sabudin, itu tokoh-tokoh yang memiliki integritas ya, dengan jiwa kesatria ya, luar biasa, yang saya kira itu 3 pembicara kita atau mungkin ditambah yang lain tadi Mas Slamet Ginting maupun Pak Kusuma ini memberikan narasi yang sangat bagus. Mungkin perlu lagi kita mengadakan pembicaraan sekali lagi ya. Jadi
saya terus terang banyak yang bisa kita pelajari dari Pak Nas, ya, banyak sekali kesatriaan ya, kesatria dan integritas beliau sebagai tokoh ya, dan kita ucapkan terima kasih pada kawan-kawan dari UGM dari pesantren ya, dan khususnya kepada Mas Halim ya, Halim dan juga Mas Lukman dan Profesor Adil Anwar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Habib atas komentar serta tanggapannya. Selanjutnya ini di from Zoom ini sudah ada yang mengangkat tangan, ada Prof. Syafri Sairin. Prof. Syafri, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menarik sekali pembicaraan kali ini. Pak Lukman, lalu ada Mas Kusuma, dulu kami satu kampus di Fakultas Sastra, UGM, dan lalu ada Mas Hatta Taliwang, dan juga orang yang sering jumpa saya kalau ke Jakarta, Mas Slamet Ginting. Semoga Mas Slamet Ginting sekeluarga bisa sembuh dari sebaran COVID ini. Amin, amin. Terima kasih, Prof. Amin. Saya tipis-tipis saja pengetahuan saya tentang Pak Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar Haris Nasution. Pertama yang jelas, saya nama beliau ini sudah tahu lama, terutama peristiwa Oktober tahun 56 ya, 52. Nah, kebetulan kepala sekolah saya di Kota Medan, dulu SMEP Negeri Medan, itu paman dia. Dan setiap hari raya saya berkunjung ke situ, ada foto Pak Jenderal Nasution di ruang tamunya itu, dia mengatakan, kalian tahu ini? Oh, itu Pak Nas. Nah, itu ponakan saya, katanya. Nah, dia kalau pulang ke Medan tuh pasti kemari, katanya. Nah, lalu yang bertatapan muka, saya baru berapa kali lah, diantaranya dulu waktu tahun 71 atau 72, dia kalau Jogja itu selalu mampir di rumah kerabatnya mungkin di Jalan Sudirman di sebelah timur Hotel Phoenix sekarang, Hotel Merdeka. Nah, saya pernah tiba-tiba diajak oleh seorang kawan baik saya, almarhum Talib Beru, ketika Pak Nas datang ke Jogja. Nah, kita ada 4 orang kalau nggak salah waktu itu, karena dia datang tidak memberi kabar sebelumnya. Jadi kita, karena Talib Beru sama-sama ngurusin Dewan Mahasiswa UGM sama saya, dia bilang, Zafri, ayo kita ketemu Pak Nas. Oh, datang beliau. Ya, di mana? Biasa, di Jalan Sudirman, katanya. Nah, disitulah kami ngomong-ngomong, tetapi tidak ada yang bicara soal yang penting sekali, sehingga bicara biasa-biasa saja. Yang kedua kali, ketika Talib Beru sudah di Jakarta dan tinggal di rumah Pak Nas, saya berkunjung ke situ. Nah, Talib itu mengatakan pada saya, yuk mampirlah, katanya, nanti kita ketemu Pak Nas. Saya di rumah dia sekarang, katanya. Nah, saya ke sana, tapi Pak Nas waktu itu tidak ada di rumah, entah kemana, nggak tahu. Jadi nggak ketemu. Yang ketemu saya di ruang tamunya itu adalah harimau yang besar itu di ruang tamunya. Nah, mungkin Pak Hatta Taliwang ingat itu barangkali. Ada, itu kan lambang Siliwangi sebetulnya kan, harimau itu. Apa yang menarik dalam kajian kali ini adalah mengkaji orang yang menjalankan dalam praktek kehidupan nilai-nilai Islam. Walaupun dia tidak
terikat formal sebetulnya dengan Islam. Dan itu kan sangat penting kita melihat integritas orang yang bisa kita teladani. Bukan hanya kita bicarakan gitu kan. Nah, saya ingin juga lebih luas ini. Forum kita ini tidak hanya tokoh Islam formal, tetapi juga tokoh-tokoh yang membawa nilai-nilai Islami. Dan kita sudah mulai dengan Ki Hajar Dewantara. Ternyata membawa nilai-nilai yang sangat penting. Misalnya, bagaimana dikatakan sebetulnya lembaga pendidikan yang tepat buat Indonesia itu adalah sistem pesantren misalnya. Nah, saya ingin suatu waktu kita bicara juga lah tentang Pak Hugeng yang membawa nilai-nilai Islami itu dalam kehidupan walaupun dia tidak terikat dalam satu organisasi Islam secara formal. Lalu Pak Barudin Lopa, ada bapaknya Pak Taufik Ismail, Pak Kiai Kafar Ismail, yang kalau kita baca dari beberapa teks itu sangat Islami. Dia kembalikan mobil dinas begitu dia pensiun. Sehingga menurut tulisan Pak Taufik Ismail yang pernah saya baca, dia menyesal betul itu kok dikembalikan, gitulah kira-kira. Nah, itu saya rasa akan membawa implikasi yang lebih jauh, tidak sekadar kita tahu, tapi bagaimana itu nanti bisa bersebar inti dari diskusi ini untuk diterbitkan menjadi bacaan yang dibaca oleh generasi yang akan datang. Nah, saya melihat Pak Nas ini adalah seorang ilmuwan militer, tetapi juga ilmuwan yang sangat percaya teori ilmu itu kalau dipraktekkan itu pasti baik. Di antaranya adalah model kepemimpinan trias politika. Dan saya merasa pada waktu masa Pak Harto itu, saya dengar Pak Harto pernah menawarkan dan juga mungkin rasa hormat dia kepada beliau supaya dia yang mengambil kekuasaan. Tapi kenapa dia tidak mau? Karena dia menurut saya percaya pada teori yang paling penting itu adalah MPR, majelis. Bukan eksekutif itu sendiri. Karena yang mengendalikan negara itu adalah legislatif dan yudikatif itu. Tapi mungkin beliau lupa, seorang antropolog hukum mengatakan bahwa hukum itu adalah atribut dari kekuasaan. Bahwa hukum itu apa maunya kekuasaan itu. Nah, itu Pospisil namanya, itu terkenal betul buku konsep dia itu bagi mahasiswa antropologi hukum. Dan itu ditambah lagi oleh Lord Acton mengatakan power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Itu kan adalah realitas kehidupan ini. Orang yang berkuasa itu pasti cenderung untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena itu kekuasaan itu bentuk sekarang ini yang terjadi ini adalah kan atribut dari kekuasaan, bukan atribut dari hukum. Karena itu saya mengatakan Pak Nas itu adalah teoretikus akademik. Nah, itu terjadi juga yang kedua kalinya kan. Amin Rais percaya betul itu MPR itu bisa mengendalikan. Nah, tapi nyatanya tidak, apalagi sekarang. Ya kan gitu kan. Jadi sebetulnya ada kalau kita lihat di negara berkembang, hukum itu atau konstitusi itu kalah dengan power. Nah, mungkin kalau di negara yang lebih mapan masalah hukum itu barangkali power itu bisa dikendalikan.
Ini pelajaran sangat penting karena begitu lurusnya pikiran-pikiran beliau secara teoritis dan macam-macam, sehingga dia merasa kalau dia jadi anggota MPR itu jadi ketua MPR itu lebih mudah mengendalikan untuk menuju cita-cita kemerdekaan itu. Itu menurut pendapat saya barangkali juga tidak benar tentunya. Banyak faktor lain yang mempengaruhi perjalanan dia sebagai ketua MPR waktu itu. Nah, saya rasa untuk yang kali berikutnya, saya dapat forum ini juga bicarakan orang-orang yang tidak terikat secara formal seperti yang saya katakan tadi, tetapi memberikan keteladanan kehidupan yang islami.